rupiahnya sedang menguat. Tetapi dengan data-data yang ada, kita bisa memprediksikan ke depannya bahwa USD/IDR akan terus naik. Bapak dan Ibu, ini adalah suatu kasus yang paling mudah untuk Bapak dan Ibu mengerti bagaimana fundamental bekerja untuk grafik atau teknikal. Baik, kita mulai saja. Kita sudah tahu bahwa fundamental Indonesia, baik di dalam sudut ekonomi atau kesehatan, tentunya kita bisa merasakannya sendiri. Dari sini sebenarnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memahami bagaimana fundamental bekerja untuk bisnis forex. Kita sudah tahu bahwa saat ini ekonomi katanya sedang melemah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu bagaimana ke depannya? Dan akankah berlanjut? Bapak dan Ibu, yuk kita harus mulai dengan ceritanya. Jadi apabila kita melihat suatu berita, tentunya berita ini mempunyai suatu cerita yang panjang. Tentunya ada cerita di balik berita. Ini yang namanya fundamental. Kita mulai lagi dari awal. Kita sudah tahu bahwa yang namanya COVID-19 itu berasal dari Wuhan di China, lalu masuk ke Iran, lalu masuk ke Eropa, dan mulai menyebar ke seluruh dunia. Dan tentu ini adalah salah satu siklus dari keuangan setiap 10 tahun sekali. Cuman untuk saat ini dilewat. Jadi kalau kita ingat bahwa tahun 1998 ada krisis yang terjadi adalah krisis keuangan di Asia. Indonesia juga terkena dampak. Lalu 10 tahun kemudian 2008, Amerika kena dengan subprime mortgage, dan seharusnya 2018 harusnya ada krisis kembali, tetapi lewat 1 tahun 2019 virus COVID lepas dari laboratorium virus yang ada di Wuhan di akhir Desember 2019. Setelah itu Wuhan di lockdown dan mulai menyebar ke seluruh dunia. Bank sentral dan pemerintah di seluruh dunia sudah banyak belajar. Mereka mulai menggunakan cara-cara yang lama untuk memboosting pertumbuhan ekonomi menjadi jauh lebih baik. Mereka melakukan penyuntikan dana besar-besaran dan tentunya mereka menemukan atau membuat vaksin yang bisa menghentikan virus ini. Itu akhirnya menyebabkan pertumbuhan yang tadinya minus langsung menjadi positif. Dan tentunya ini membuat suatu angin segar dalam pertumbuhan ekonomi global. Bapak dan Ibu, ternyata tidak hanya sampai di sana, ternyata virus tetaplah virus. Dia selalu bermutasi. Sampai kapanpun dia akan terus bermutasi sampai dia mendapatkan suatu bentuk yang stabil. Virus B1617 yang berasal dari Inggris tentunya mempunyai tingkat penularan yang 4 kali jauh lebih kuat dibandingkan virus asalnya. Ini artinya bahwa penyebarannya cukup signifikan. Tapi yang jelas Tuhan Maha Adil. Setiap virus yang mempunyai penyebaran yang cukup dahsyat pasti tidak terlalu banyak mematikan. Itu sudah menjadi hukum alam. Tetapi virus yang tidak menular dalam jumlah yang masif seperti virus yang ditemukan di Afrika itu sangat mematikan. Justru yang harus ditakuti adalah virus yang dari Afrika yang akan menyebar. Sehingga virus jenis B1617 orang bilang kadang-kadang dengan sebutan Delta karena itu adalah mutasinya, membuat kita harus
divaksin dengan 2 kali suntikan. Dan beberapa negara mulai mengajukan di akhir Agustus nanti atau di awal September akan ada suntikan tambahan ketiga untuk boostingnya. Bapak dan Ibu, inilah yang membuat ekonomi kembali bergairah pada saat vaksin ini mulai bekerja, dan tentunya tingkat penularan yang tinggi selalu dibarengi dengan tingkat kesembuhan yang tinggi. Ini adalah pertumbuhan Indonesia. Kalau kita berbicara masalah Indonesia, maka kita akan berbicara masalah data. Kita selalu melihat bahwa di dalam kuartal ketiga itu selalu terjadi penurunan. Dan apabila kita melihat seperti ini, GDP-nya, pertumbuhan ekonominya, kita pastikan bahwa di kuartal keempat kita pasti akan mendapatkan areal minus kembali. Ini artinya bahwa pelemahan ekonomi di Indonesia masih akan cukup lama. Dan tentunya ini berdampak juga dengan adanya inflasi. Kalau kita lihat negara-negara maju dengan standar inflasi 2%, Indonesia saat ini 1,5%. Dan sebelumnya itu adalah 1,3%. Jauh dari pertumbuhan atau aktivitas bisnis dan jasa. Dengan adanya PPKM level 4 yang diberlakukan, tentunya ini membuat akan lebih sulit lagi bagi Indonesia untuk bertumbuh lebih baik dan mencapai inflasi yang lebih tinggi. Tapi tentunya kita tidak perlu khawatir apabila vaksinnya sudah banyak disuntikan kepada penduduk Indonesia. Sampai saat ini baru sekitar 25% vaksin yang disuntikan kepada seluruh orang Indonesia. Atau di dalam perbandingan ini, setiap 100 orang hanya sekitar 25 orang yang sudah divaksin. Bapak dan Ibu, ingat, apabila kita tidak bisa merubah keadaan, maka ada baiknya kita mulai mengubah strategi ke depannya. Kalau kita lihat, dampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih buruk dibandingkan Amerika Serikat, otomatis ke depannya investor tidak banyak masuk di Indonesia, dan tentunya akan lebih banyak investor masuk ke negara Amerika Serikat. Untuk itu kita akan melihat bagaimana grafiknya. Bapak dan Ibu ingat, pada saat kita melihat USD IDR, di mana Amerika jauh lebih baik daripada Indonesia, maka kita akan lihat mata uangnya. Saat ini mata uangnya sedang menguat, rupiahnya sedang menguat, tetapi dengan data-data yang ada, kita bisa memprediksikan ke depannya bahwa USD IDR akan terus naik tinggi. Nah, untuk itu baru kita membuat suatu perencanaan. Kita akan membeli USD IDR di level-level support dan bukan melakukan sell di level-level resisten. Semudah itu untuk bertransaksi dengan menggunakan fundamental. Yang jelas bahwa yuk banyakin duit, jangan banyakin julid. Kadang-kadang kita hanya mengeluh, tapi kita nggak pernah berbuat apa-apa.